Sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama, banyak sekali kita masih sangat mempercayai tahayul. Segala sesuatu mengenai tahayul. Bahkan termasuk mengenai sarana-sarana untuk yang bisa dijadikan untuk sarana pelet ataupun santet. Misalnya saya begini, banyak orang yang sangat takut untuk dimintai tempat tanggal lahir, jam lahir, dan sebagainya. Apalagi foto dan alamat lengkap dan sebagainya. Mereka masih punya pikiran bahwa untuk melakukan guna-guna santet atau pelet itu diperlukan sarana-sarana seperti itu. Malah bahkan beberapa dari mereka juga berpikir untuk bisa melakukan pelet atau santet ini diperlukan barangkali yang namanya mungkin bekas bajunya atau mungkin bekas kolornya. Jadi agar lebih afdol. Nah, saya ingin cerita sesuatu mengenai pelet dan santet seperti ini. Nah, ada seorang anak yang dia pacaran secara online dengan orang Eropa. Jadi dia pacaran online ya, dan belum pernah yang namanya ketemu, belum pernah kopi darat. Selama ini mereka hanya bertemu via video call atau web. Mereka pacaran selama 1 tahun ya. Kemudian tiba-tiba putus. Ceritanya pacarnya yang dari Eropa ini memutuskan yang orang Indonesia ini. Nah, seperti biasanya di Indonesia, ya kita tahu bahwa konon katanya cinta ditolak maka dukun bertindak. Nah, akhirnya orang ini pun mencari dukun kemana-mana. Mencari orang pintar yang bisa membantu dia untuk memelet pacarnya lagi, mantan pacarnya yang ada di Eropa ini. Jadi dia dari satu dukun ke dukun yang lain, ya. Sampai bahkan ada dukun yang memberikan garansi uang kembali. Bayangkan, garansi uang kembali. Walaupun dia menggaransi uang kembali, ternyata ketika gagal, uangnya pun tidak kembali. Nah, akhirnya dia sampai ke dukun yang terakhir. Pada dukun yang terakhir, si dukun ini mengatakan begini sama orang ini, udahlah kamu nggak usah kemana-mana lagi, kamu ketemu orangnya saja nggak pernah, barang-barang yang orisinil pernah melekat di badannya nggak pernah, misalnya bajunya atau kolornya, ya kan, kamu punya sarana apa untuk pelet dia, lebih baik kamu nggak usah kemana-mana lagi, daripada kamu habis waktu dan habis uang. Nah, singkat cerita, suatu hari anak ini ketemu dengan saya dan dia bercerita bahwa dia pernah pacaran online dan sebagainya, lalu sudah tertipu oleh para dukun-dukun. Dan dukun terakhir juga menyatakan bahwa nggak usah nyari orang-orang lagi. Nah, waktu itu dia putus asa dan bertanya kepada saya, masih mungkin nggak istilahnya supaya dia bisa kembali dengan mantan pacarnya? Saya mengatakan, itu sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena Anda pernah berinteraksi. Walaupun hanya melalui video call, ini sudah ada yang namanya jodoh karma. Tinggal bagaimana jodoh karma ini disambungkan lagi. Nah, jadi saya langsung memberi nasihat sama dia. Karena kebetulan orang ini non-Buddhis, maka saya tidak menganjurkan dia untuk membaca parita. Saya menyuruh dia membaca kitab sucinya, ya. Kemudian setelah dia membaca kitab sucinya, saya suruh dia untuk melakukan pelimpahan jasa versi bahasa Indonesia, dan kemudian saya suruh dia berdoa supaya bisa jadian lagi sama mantan pacarnya ini. Setelah 1 bulan dia melakukan ini, nasihat saya, mereka akhirnya bisa berinteraksi lagi, mereka akhirnya berpacaran lagi, dan setengah tahun kemudian si pacarnya ini datang ke Indonesia dan diperkenalkan kepada saya. Nah, saudara-saudari sedama, ini membuktikan bahwa sebenarnya ketika kita ingin melakukan pelet atau santet dan sebagainya, itu tidak membutuhkan sarana apapun. Foto nggak perlu, barang-barang yang lain juga nggak perlu, ya kan? Nah, di sini ini bukan seorang dukun. Dia hanya berdoa saja, dengan kekuatan doanya saja mampu membuat pacarnya bisa kembali. Apalagi kalau orang itu betul-betul dikatakan orang sakti atau
memang orang pintar. Tentu lebih tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi bagi Anda apabila barangkali Anda mengalami persoalan-persoalan, baik di dalam asmara, perjodohan, dan sebagainya, daripada Anda kemana-mana, sebaiknya Anda berdoa sendiri dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. Saya yakin ketika Anda melakukannya dengan kesungguhan dan keyakinan dan didukung dengan karma-karma baik, ini akan cepat berbuah. Sedangkan orang yang tadi ketika menerima nasihat saya dan menjalankannya, itu pun belum 100% yakin. Kenapa? Karena dukun terakhir yang dia datangi sudah mengatakan tidak mungkin terjadi. Nah, itu yang tidak yakin saja bisa terjadi. Apalagi ketika Anda memiliki keyakinan, kemudian didukung dengan karma-karma baik, saya sangat yakin karma baik itu akan berbuah dan mewujud menjadi apa yang Anda inginkan. Maka Anda tidak perlu risau, tidak perlu galau ketika ada orang yang minta nama, alamat, tanggal lahir, foto, dan sebagainya. Karena untuk para dukun dan orang pintar yang sangat tun tidak memerlukan itu. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.